Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat dan perlindungan Tuhan, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal dalam hati kami, yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kristus akan menolong kami, agar kami dapat mengerti, dan terlebih kami boleh praktekkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan kita hari ini tanggal 21 Agustus 2023 berjudul Melakukan Kejahatan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Dalam Perjanjian Lama, kata bebal digunakan untuk menunjukkan seorang yang murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya pada kejahatan. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 57. Pada zaman Nuh, ada banyak raksasa, orang-orang bertubuh besar dan kuat, terkenal karena kebijaksanaannya, ahli dalam merancang karya yang paling cerdik dan menakjubkan. Tetapi kesalahan mereka dalam melepaskan kendali atas kejahatan sebanding dengan keterampilan dan kemampuan mental mereka. Allah menganugerahkan kepada orang-orang kuno ini banyak dan pemberian yang kaya, tetapi mereka menggunakan karunia-Nya untuk memuliakan diri mereka sendiri dan mengubahnya menjadi kutukan
dengan mengarahkan kasih sayang mereka pada pemberian alih-alih si pemberi. Mereka menggunakan emas dan perak, batu berharga dan kayu pilihan dalam membangun tempat tinggal untuk diri mereka sendiri, dan berusaha untuk saling unggul dalam memperindah tempat tinggal mereka dengan pengerjaan yang paling terampil. Mereka hanya berusaha untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersukaria dalam pemandangan kesenangan dan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, Allah telah memberikan kepada manusia perintah-perintahnya sebagai aturan hidup, tetapi hukumnya dilanggar, dan akibatnya adalah setiap dosa yang dapat dibayangkan. Kejahatan manusia terbuka dan berani, keadilan diinjak-injak dalam debu, dan tangisan kaum tertindas mencapai surga. Patriots and Prophets, halaman 90 dan 91. Dosa-dosa yang menyerukan balas dendam atas dunia kuno ada hari ini. Rasa takut akan Allah dibuang dari hati manusia, dan hukumnya diperlakukan dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Keduniawian yang intensif dari generasi tersebut diimbangi oleh generasi yang hidup sekarang. Patriots and Prophets, halaman 101. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang kemurtadan, dan orang yang murtad adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Tentang murtad, perhatikan yang dijelaskan oleh Roh Nubuat berikut ini. Yesus Kristus adalah Sang Pemulih. Setan, si murtad, adalah perusak. Inilah konflik antara pangeran kehidupan dan pangeran dunia ini, kuasa kegelapan. Dikutip dari Christ Triumphant, halaman 247, paragraf kedua. Tidak heran, yang murtad disebut sebagai orang yang menyerahkan dirinya kepada kejahatan, sebab pemimpin kemurtadan adalah setan yang adalah perusak. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Penebus dunia tidak merancang agar warisan yang dibelinya harus hidup dan mati dalam dosa. Lalu, apa masalahnya? Mengapa begitu sedikit yang dijangkau dan diselamatkan? Itu karena begitu banyak dari mereka yang mengaku Kristen bekerja di jalur yang sama dengan si murtad besar. Tidak heran, orang-orang seperti ini dikatakan bebal, sebab mengaku Kristen tetapi bekerja sama dengan setan si murtad besar. Selanjutnya dijelaskan, mereka membiarkan setan merancang dan merencanakannya untuk mereka. Dia membuat mereka murtad, tidak setia kepada Allah, memberontak terhadap ajaran dan hukumnya. Inilah makna murtad sesuai dengan penjelasan Roh Nubuat. Murtad itu memberontak melawan Allah dan tidak mau menurut akan ajaran Allah serta hukum-hukum Allah. Dan kepala orang murtad adalah setan, sebab demikianlah dia di surga. Setan melawan Allah untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Renungan hari ini berkata, Allah menganugerahkan kepada orang-orang kuno ini banyak dan pemberian yang kaya. Tetapi mereka menggunakan karunia-Nya untuk memuliakan diri mereka sendiri dan mengubahnya menjadi kutukan dengan mengarahkan kasih sayang mereka pada pemberian alih-alih si pemberi. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 235, paragraf keempat. Manusia di zaman dahulu
diberkati dengan limpahnya oleh Allah. Namun gantinya menggunakan berkat-berkat tersebut untuk memuliakan Allah, malah mereka gunakan untuk memuliakan dirinya sendiri. Demikianlah setan, si murtad besar. Segala kehebatan dan kedudukannya adalah dari Allah. Tapi gantinya dia memuliakan Allah, semua pemberian Allah itu setan gunakan untuk memuliakan dirinya dan bahkan hendak menyamai yang maha tinggi. Ini adalah murtad. Bumi menjadi rusak oleh sebab orang-orang murtad tersebut berusaha unggul dari sesamanya. Kejahatan dan kekerasan memenuhi bumi. Sebab manusia memberontak melawan Allah dengan cara tidak mau menurut akan ajaran dan hukum-hukum Allah. Apa akibat kemurtadan manusia dahulu kala? Air bah melanda dunia ini. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Kemurtadan yang berlangsung pada dewasa ini sama dengan pada zaman Nabi itu yang tersebut di kalangan Israel. Dalam pemujaan manusia di atas ilahi, dalam memuji-muji pemimpin-pemimpin yang terkenal, dalam penyembahan berhala, dan dalam menempatkan pengajaran-pengajaran ilmiah di atas kebenaran-kebenaran yang nyata, orang banyak pada dewasa ini sedang mengikuti Baal. Dikutip dari Para Nabi dan Raja, halaman 97, paragraf kelima. Ini adalah kemurtadan di zaman Elia. Tetapi ini adalah gambaran bahwa manusia berulang-ulang murtad dan terima akibatnya. Di zaman Nuh, dunia dilanda oleh air bah. Di zaman Abraham dan Lot, Sodom dan Gomora menerima kebinasaannya. Di zaman Elia, terjadi kembali umat pilihan Allah menjadi murtad dan menyembah berhala. Dan semua kemurtadan tersebut terjadi kembali di zaman sekarang ini. Bahkan Roh Nubuat amarkan, zaman Nuh dan Lot menggambarkan keadaan dunia sebelum kedatangan anak manusia. Dikutip dari Prophets and Kings, halaman 717, paragraf pertama. Dan ini sedang terjadi. Artinya, kemurtadan merajalela, kejahatan dan kekerasan di mana-mana. Dan Yesus tidak lama lagi akan datang. Renungan hari ini menyatakan nasihat yang serupa. Dosa-dosa yang menyerukan balas dendam atas dunia kuno ada hari ini. Rasa takut akan Allah dibuang dari hati manusia dan hukumnya diperlakukan dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Keduniawian yang intensif dari generasi tersebut diimbangi oleh generasi yang hidup sekarang. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 235, paragraf ke-6. Sederhananya, kondisi zaman Nuh, Abraham dan Lot, serta zaman Elia terulang kembali. Manusia banyak yang murtad dan karenanya menjadi bebal. Dan bila manusia tidak bertobat, maka kehancuran dan kebinasaan akan menjadi bagian mereka saat Yesus datang yang kedua kali. Janganlah ini terjadi kepada kita. Terimalah Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka Yesus akan memulihkan kita dan menjadikan kita baru serta menjadi serupa dengan Dia, agar kita layak menerima kehidupan kekal yang Bapa sediakan di dalam Anak-Nya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan menolong kami untuk setia kepadamu, menurut hukum-hukum-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kristus boleh tinggal dalam hati kami masing-masing untuk memulihkan kami dan menjadikan kami baru, serta menjadi serupa dengan Yesus, agar kami layak untuk hidup kekal yang Engkau sudah sediakan bagi kami.
Tolong kami agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dalam hidup kami, dan kami boleh menuntun jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.